Salam semuanya, pada malam hari ini kita masuk di dalam doa jam 10. Kita masuk pada malam hari ini dengan lebih dalam lagi di dalam doa kita. Nah, mari pada malam ini saya akan mengajak kita melihat satu perspektif yang baru, yaitu alam rohani. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, doa adalah pintu antara alam rohani dan alam fisika. Doa adalah pintu rohani di antara alam rohani dan alam fisikal. Oleh itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus membangun doa kita ke level yang lebih tinggi, yang lebih dalam dan luas lagi, untuk kita mengerti hal-hal rohani. Jadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, alam fisikal adalah alam yang kita nampak yang terjadi pada masa ini. Jadi justru itu saudara, apa yang terjadi di alam fisikal itu terlebih dahulu terjadi di alam rohani. Itu sebabnya kita harus mengerti, mengalami, saudara, dan menguasai alam rohani. Nah, pada hari ini saya mengajak kita melihat alam rohani yang saya sebut sebagai 3 tingkat sorga. Nah, mari kita lihat yang pertama. Tingkat sorga pertama, saudara, sesuai dengan Efesus 2 ayat 2, yaitu setan adalah raja di udara yang berada di bumi ini pada saat ini, yang melakukan kejahatan, yang memperluaskan pekerjaan-pekerjaan si jahat, yang melakukan dosa-dosa penyembahan berhala. Nah, itu terjadi di dalam tingkat sorga yang pertama. Tingkat sorga yang kedua adalah peperangan rohani di ruang udara. Sesuai dengan Efesus 6 ayat 12, yaitu peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara, dan roh-roh jahat. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus melawan, kita harus berperang melawan tingkat sorga kedua di mana roh-roh jahat ada. Nah, ini perlukan tingkat rohani yang lebih tinggi, tingkat rohani yang lebih besar, dan tingkat rohani di mana kita menguasai alam rohani yang ketiga, yaitu tingkat sorga yang ketiga, di mana Kristus bertakhta dan tidak ada tandingannya, tidak ada penentangnya. Jadi sesuai dengan Efesus 2 ayat 6, saudara, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, di mana Yesus sekarang Dia sudah mati, dibangkitkan, dan sekarang Dia duduk bersama-sama dengan Allah di sorga. Nah, posisi tingkat sorga yang ketiga adalah Anda dengan saya sekarang berada bersama dengan posisi Yesus, di mana kita menguasai sorga yang kedua, sorga yang pertama. Jadi pada hari ini saudara, engkau memiliki authority, kau memiliki kuasa. Kenapa saudara? Karena kita sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Kita memiliki kuasa kebangkitan Kristus di dalam diri kita, di dalam roh kita. Kuasa Roh Kudus sedang bekerja. Firman Tuhan beroperasi saudara. Pekerjaan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa menyertai Anda dengan saya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apabila kita mengerti, mengalami, dan menguasai alam rohani sorga tingkat ketiga, saudara, kita memegang kunci, kita memegang pintu untuk apa, saudara? Untuk menguasai, untuk memenangkan, untuk meruntuhkan, mematahkan semua benteng-benteng pekerjaan si jahat. Dan apa yang terjadi di alam rohani, saudara, itu yang terjadi di alam fisika. Contohnya kita mematahkan roh-roh kedagingan, roh-roh penyembahan berhala, roh-roh tenung di alam udara, saudara, di alam roh. Dan itu akan terjadi di alam fisikal. Semua penyembahan berhala, semua roh tenung yang berada di alam fisikal, saudara, itu dikalahkan, dihancurkan, dan dikalahkan kuasanya. Karena apa, saudara? Anda dengan saya memiliki authority yang luar biasa, memiliki kuasa, memiliki mandat yang daripada Allah untuk melaksanakan perintah Tuhan. Jadi Anda dengan saya adalah alat Tuhan. Anda dengan saya adalah imam Tuhan yang dikuduskan, adalah
urapan Tuhan, yaitu urapan rajani menyertai Anda dengan saya, saudara. Mengalahkan pekerjaan si jahat. Mengalahkan semua perbuatan-perbuatan si jahat. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi, mezbah doa ini sangat berkuasa. Apabila Anda dengan saya membangun mezbah doa pribadi saudara. Membangun mezbah keluarga secara pribadi. Itu sangat berkuasa. Mengapa, saudara? Karena engkau membawa posisi rohanimu ke tingkat surga yang ketiga. Saya ulang lagi, saudara, engkau membawa tingkat rohanimu, otoritimu, pribadimu, keluargamu, saudara, ke tingkat surga yang ketiga. Dan itu sangat-sangat berkuasa untuk meruntuhkan, untuk mematahkan, untuk membinasakan, dan memadamkan, menyangkal semua perbuatan-perbuatan si jahat. Nah, jadi saudara, mezbah doa itu sangat-sangat berkuasa. Jadi kita masuk dalam doa yang seterusnya, saudara. Jadi kalau kita mau membangun mezbah doa kita menjadi lebih berkuasa, kita harus lakukan 3 hal ini. Yang pertama, pengorbanan. Pengorbanan masa, komitmen dan kesungguhan, saudara. Jadi contohnya malam ini kita berdoa pada pukul 10 malam. Itu merupakan komitmen. Kita berdoa bersama-sama dengan keluarga yang ada dan dari rumah ke rumah yang ada pada hari ini, saudara. Ini pengorbanan gereja. Ini pengorbanan rumah Tuhan. Dan kita masuk ke tingkat yang ketiga. Mematahkan semua perbuatan-perbuatan si jahat. Yang kedua, saudara, itu penyembahan. Penyembahan dalam roh kita, dalam jiwa, dalam tubuh kita di depan Tuhan. Penyembahan yang sempurna seperti Abraham, saudara, menyembahkan anaknya Ishak kepada Tuhan. Pengorbanan yang sungguh-sungguh adalah penyembahan yang sungguh-sungguh di depan Tuhan. Jadi kita menyembah Tuhan, saudara. Kita menaikkan pujian. Kita menaikkan syukur kita di depan Tuhan. Kita menaikkan segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kemuliaan Tuhan, saudara. Karena di dalam penyembahan ada kuasa. Di dalam penyembahan ada pembebasan. Di dalam penyembahan ada kuasa Tuhan turun. Ada roh Tuhan turun menguasai engkau, saudara. Roh Tuhan ini akan memimpin engkau di dalam doa. Yang ketiga, perjanjian. Perjanjian yang bagaimana, saudara? Perjanjian mengadakan doa dan puasa. Contohnya pada 3 hari ini kita membuat perjanjian dengan Tuhan. Berdoa dan berpuasa seperti Esther. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan menghormati. Tuhan menghargai perjanjian yang kita buat di depan Tuhan. Dan dia menuruti. Dan dia berkenan, saudara, atas komitmen Anda dengan saya. Itu perjanjian. Dalam firman Tuhan, dalam masa dan tempat, saudara. Kita berkata pada hari ini saya akan pergi ke gunung itu, pergi ke bukit itu, saudara, untuk berdoa. Itu perjanjian dengan Tuhan. Dan Tuhan menghargai perjanjian tersebut. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini mari kita meresponi firman Tuhan hari ini. Saya percaya Tuhan membawa Anda ke tingkat rohani yang baru pada minggu ini untuk berdoa. Khususnya tentang negara kita pada hari ini, saudara. Mari kita kobarkan mezbah doa pribadi kita pada malam ini. Kobarkan mezbah doa keluarga kita, saudara. Dengan lebih dalam lagi. Dengan lebih intim lagi. Dengan satu komitmen yang luar biasa di depan Tuhan. Minggu yang lalu mungkin kita berdoa 30 menit, 60 menit satu hari. Tapi minggu ini, saudara, kita lebih dalam lagi. Kita berdoa 90 menit, 100 menit, 120 menit di depan Tuhan. Seperti Daniel, dia berdoa, saudara, 3 kali sehari. Itu merupakan korban. Itu merupakan penyembahan. Itu merupakan perjanjiannya di depan Tuhan. Jadi pada hari ini saya mengajak semua kita, mari kita berdoa. Kita berdoa dan saya berdoa hari ini, saudara, supaya talian doa ini, talian mezbah doa ini akan berterusan dari satu generasi ke satu generasi. Daripada generasi 70-an, 80-an, 90-an, tahun 2000, dan pada hari ini tahun 2020, saudara. Kita berdoa. Mezbah doa ini, kegerakan doa ini akan terus berkekalan, berkuasa, melipat kali ganda, dan ada hasilnya yang luar biasa.
Oh, terima kasih Bapa di sorga. Pada hari ini kami berdoa Tuhan, Engkau bangkitkan terus generasi ini, membangkitkan roh berdoa, membangkitkan mesbah doa Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus, Kau membawa rohani semua pendoa-pendoamu pada malam hari ini ke tingkat posisi rohani sorgawi yang ketiga. Di dalam nama Yesus, kami mengambil otoriti pada hari ini. Bapa di sorga, mematahkan, mengalahkan semua peperangan rohani di tingkat ruang udara di sorga yang kedua. Mematahkan perbuatan-perbuatan setan di sorga yang pertama. Di dalam nama Yesus pada hari ini. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, kami meteraikan Tuhan di hospital-hospital dimanapun berada pada saat ini. Kami mematahkan, kami meruntuhkan, kami menghancurkan semua perbuatan si jahat, semua virus, semua COVID-19 ini. Di dalam nama Yesus, kami hancurkan, kami berhentikan perbuatannya di dalam nama Yesus. Semua roh-roh jahat ini pada saat ini kami patahkan, kami berhentikan di dalam nama Yesus. Sebagaimana Yesus dibangkitkan pada hari ini, di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan menyertai setiap pribadi kami. Kami percaya kemenangan daripada Tuhan menyertai anakmu pada hari ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, semua yang mengalami kemenangan Tuhan bersorak kemenangan pada hari ini. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya mengatakan amin.